Halo, video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas data mining dan business intelligence. Untuk pembuatan video ini, kami dari kelompok 3 beranggotakan Brilianto Indrajaya, Edo Syaputra, Nathanael Evan Chandra, Chrysostomus Nova Rahmanto, dan Carolus Gaza Nindratama. Tugas data mining dan business intelligence kali ini adalah untuk mengimplementasikan pada program Python untuk algoritma FP Growth. Pada program yang kami buat dengan bahasa Python, kami mengambil library dari default dig, nametuple, dan imap. Fungsi pertama yang terdapat dalam algoritma kami adalah find frequent item sets, di mana fungsi ini adalah untuk menemukan frequent item set dari transaksi dengan memenuhi syarat minimum support yang telah ditentukan. Pada line yang saat ini ditunjuk oleh kursor, line ini bertujuan untuk memetakan dari item ke support. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian berikutnya, di mana kita akan mengecek transaksi, kemudian akan menghitung support yang dimiliki oleh semua item yang terdapat pada transaksi. Setelah kita menghitung support dari masing-masing item yang terdapat pada transaksi, line berikutnya adalah untuk menghilangkan item yang tidak memenuhi syarat, di mana syarat dari item yang masuk harus lebih besar sama dengan minimum support yang telah kita tentukan, sehingga apabila item tersebut supportnya tidak memenuhi syarat lebih besar sama dengan minimum support, maka item tersebut akan dihilangkan. Fungsi selanjutnya dari program kami adalah fungsi clean transaction, di mana fungsi ini kita perlukan sebelum membangun FP3. Seperti kita ketahui bahwa item yang terdapat pada transaksi tadi dapat dibedakan menjadi item yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat, di mana syaratnya adalah bahwa support item harus lebih besar sama dengan minimum supportnya. Oleh karena itu, item-item yang tidak memenuhi syarat akan dihapuskan dari transaksi, sedangkan item-item yang bertahan atau memenuhi syarat akan dilakukan pengurutan. Pengurutannya adalah dilakukan secara descending. Setelah kita mengetahui hasil pengurutannya, maka kita akan membentuk FP3-nya. Kursor telah menunjukkan line yang membentuk FP3 dari algoritma FP Growth. Library yang digunakan adalah library imap. Pada program kami kali ini terdapat kelas FP3, di mana FP3 ini merupakan sebuah tree yang merupakan objek yang hanya boleh menampung item transaksi yang memenuhi syarat, seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Seperti tree-tree yang lain, FP3 juga memiliki beberapa properti. Properti yang pertama adalah properti root atau akar dari tree itu sendiri. Selanjutnya terdapat properti add untuk menambahkan transaksi pada tree. Fungsi yang selanjutnya adalah update root, di mana fungsi ini untuk menambahkan node yang diberikan ke rute melewati semua node untuk item ini. Selanjutnya, fungsi item memiliki fungsi untuk membuat satu atau dua tuple untuk setiap item yang disajikan pada tree, di mana elemen pertama dari tuple ini adalah item itu sendiri,
Dan elemen kedua adalah generator yang akan menghasilkan node pada tree yang dimiliki item tersebut. Fungsi berikutnya adalah node yang berfungsi untuk membuat urutan node yang mengandung item yang diberikan. Selanjutnya adalah fungsi paths yang bertujuan untuk membuat path prefix yang berakhir pada item yang diberikan. Fungsi selanjutnya adalah fungsi inspect. Kemudian ada juga fungsi remove yang akan dipanggil ketika ada suatu node yang harus dihapus dari tree. Selanjutnya adalah fungsi conditional tree from paths yang bertujuan untuk membangun FP tree conditional dari path prefix yang telah diberikan. Kelas kedua yang terdapat dalam program kami adalah kelas FP node yang merupakan sebuah node dalam FP tree. Dalam kelas ini terdapat beberapa definisi dari FP node itu sendiri. Terdapat tree, item, count, parent, children, dan neighbor. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi add, di mana fungsi itu bertujuan untuk menambahkan chart dari FP node. Fungsi selanjutnya adalah fungsi search, di mana fungsi ini mengecek jika node ini mengandung chart atau tidak. Lalu fungsi berikutnya adalah fungsi remove. Fungsi ini untuk menghapuskan child dari node. Selanjutnya fungsi contents. Lalu kemudian ada beberapa properti dari FP node tersebut. Properti tersebut ada tree, ada item, dan ada juga count. Seperti pada tree yang lain, pada FP node juga terdapat beberapa properti. Kami akan mencoba menjelaskan beberapa propertinya. Properti yang pertama dari FP node adalah tree, untuk mengetahui di pohon mana node tersebut muncul. Properti selanjutnya adalah item. Kemudian terdapat juga fungsi count, increment. Kemudian juga terdapat properti root untuk mengetahui apakah node ini adalah root atau bukan. Selanjutnya properti leaf untuk mengetahui bahwa node itu adalah leaf atau bukan. Selanjutnya ada fungsi parent untuk menampilkan parent dari tree tersebut. Kemudian fungsi neighbor untuk mengetahui node yang bersebelahan. Fungsi children untuk menjelaskan node yang merupakan anak dari node itu sendiri. Kemudian terdapat juga fungsi inspect. Pada line terakhir yang ditunjukkan oleh kursor pada program kami merupakan bagian untuk memanggil kelas-kelas yang sudah kami buat dan sudah kami jelaskan sebelumnya. Pada bagian ini juga nantinya kita akan melihat kode-kode yang berisi komen-komen tertentu yang menampilkan output dari program kami. Demikianlah penjelasan dari algoritma FP Groot menggunakan bahasa Python. Selanjutnya adalah demonstrasi running dari program. Pada bagian ini kita akan mendemokan cara atau implementasi dari FP Groot. Program Python yang sudah dibuat sebelumnya mensyaratkan bahwa data inputan harus berupa file CSV. Kita telah menyiapkan file CSV-nya bernama data.csv. Kita menggunakan contoh data transaksi yang sama persis yang telah dicontohkan pada kelas kuliah sebelumnya, seperti dilihat pada layar. Untuk menjalankan program ini
kita akan membuka Python menggunakan Python command prompt. Kita akan mengarahkan command prompt untuk membuka algoritma atau coding kita dalam bahasa Python. Kita ketikkan nama file jadi python.exe, kemudian kita mengarahkan codingan kita seperti dilihat dalam layar. Kita akan menjalankan codingnya fp_growth.py, kemudian mengarahkan datanya di mana. Lalu untuk min_s berarti bahwa nilai minimum support yang kita gunakan yaitu nilainya sama dengan 3. Setelah itu kita enter. Nah, kemudian muncul ada beberapa transaksi. Kita lihat dari atas, Y sebanyak 3, transaksi K dengan Y sebanyak 3, transaksi M muncul sebanyak 3, transaksi K dan M sebanyak 3, dan seterusnya sampai transaksi K dengan O berjumlah 4. Demikian demo program dari algoritma fp_growth menggunakan bahasa Python. Terima kasih atas perhatian.